Halo, selamat sore menjelang malam semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Bagaimana pekerjaan dan keseharian kalian? Senang sekali sore hari ini kita Instagram Live lagi akan membahas tentang vaksin. Tapi istimewa karena kita nggak akan bahas vaksin dari sisi medisnya banget ya. Kita nggak akan bahas soal efek sampingnya lah, efektivitasnya, terus apa perbandingannya antara vaksin yang satu dengan yang lain ya. Kita tidak bahas itu sore hari ini. Pembahasan itu sudah dibahas oleh dokter-dokter lainnya. Silahkan juga teman-teman bisa baca literatur-literatur yang terkait tentang hal itu. Sore hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang kebijakan-kebijakan soal pelaksanaan vaksinnya, baik di negara kita maupun di negara-negara lain di level internasional. Kira-kira teman-teman ada terpikir apa enggak? Sebenarnya kebijakan vaksin di negara kita atau di negara-negara lain sudah cukup adil belum sih? Kira-kira akan merata nggak sampai ke masyarakat-masyarakat miskin juga nantinya? Atau terpikir nggak sih teman-teman, vaksin-vaksin itu kalau di negara-negara miskin gitu, misalnya di Uganda gitu atau di Mozambik gitu ya, sudah seperti apa? Apakah mereka juga sudah mendapatkan vaksin atau belum? Dan kenapa mereka masih belum mendapatkan vaksin? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama Dr. Sandip. Saya adalah salah satu penggemar beliau karena pemikiran-pemikiran beliau sangat kritis untuk banyak hal, dari Castro sampai soal vaksinasi ini. Saya pun jadi terinspirasi untuk mengadakan Instagram Live ini karena saya membaca banyak materi yang beliau share di Instagram story-nya. Oke, kelihatannya Dr. Sandip sudah bergabung bersama kita. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, saya mau ngucapin terima kasih dulu pertama-tama ke Theater Blues yang sudah mengirimkan scrubs ini untuk saya. Terima kasih banyak. Scrubsnya sangat nyaman, bahannya enak sekali, lembut, jadi dipakainya itu nggak gerah gitu. Dan modelnya unik sekali. Ini yang saya pakai adalah First Line Collection dengan kerah mandarin warna abu-abu. Untuk teman-teman yang tertarik dan pengen juga punya scrub seperti saya ini, bisa langsung follow Instagramnya @theaterblues atau mampir ke Shopee mereka. Tokonya sama namanya, Theater Blues juga. Ada 5 pilihan warna di sana. Oke, terima kasih ya Theater Blues udah mengirimkan baju yang cantik ini buat saya. Saya akan undang dulu Dokter Sandip ya. Oh, halo, terima kasih. Rusak Kutub sudah punya juga ya. Selamat malam, Dokter Sandip. Selamat sore, apa sudah bisa dengar saya? Bisa dok, apakah suara saya juga sudah terdengar jelas? Ya, Jelas ya? Oke, nanti teman-teman juga kasih info ya suaranya udah terdengar jelas atau belum. Dokter Sandip, apa kabar dokter? baik. Sehat dok? Syukurlah, puji Tuhan dok. Sudah vaksin dok? Kalau saya belum, karena saya nggak Oh praktek. belum? Ya, Oh oke, iya iya. Sama dok, dulu saya juga sempat terhambat. Akhirnya saya daftar langsung ke Dinas Tangsel. Untungnya Dinas Tangsel buka untuk tenaga medis meskipun nggak praktek. Jadi saya udah dapat. Mudah-mudahan nanti dokter segera dapat ya dok. ya. Oke, Dokter Sandy, terima kasih banyak dok udah berkenan untuk berbagi ilmunya karena saya mau curi-curi ilmunya Dokter Sandy. Nih saya tertarik sekali dengan pemikiran-pemikiran Dokter Sandy soal kebijakan-kebijakan vaksin. Tapi sebelum kita mulai dok, dokter mungkin boleh perkenalkan diri dulu dok untuk Ya, teman-teman kita di sini. ya. Silakan dok. Oh ya, perkenalkan nama saya Andip. Saya bekerja satu lembaga PBB pro remaja. Saya bidang kesehatan masyarakat ya, praktek. Saya juga antropolog. Saya suka
uh, meneliti budaya maupun sebuah kelompok dan saya tertarik banget dengan ilmu sosiologi. Jadi saya sering menggabungkan prinsip kedokteran dengan sosiologi dan psikologi. Itu dah minat saya di Iya, iya, iya. Iya, ternyata ada sambungannya ya, Dok. Maaf, Dok, Iya, boleh diceritain dulu, Dok, gimana waktu itu bisa dari sekolah dokter tertarik untuk belajar antropologi, terus ternyata bisa disambungin ya, Dok, dan itu iya. sambungannya di mana tuh, Dok? Ya, jadi ceritanya waktu saya masuk ke kedokteran, saya sering banget salah satu mentor saya adalah dokter HIV. Jadi saya sering banget sebelum koas pun sering banget ke klinik HIV di Sarjito waktu itu dan saya senang berbaur dengan komunitas yang itu misalnya komunitas waria dan itu saya kenal sama mami ya di Jogja dan setelah itu saya mengalami 1 tahun gap year untuk Hmm. apa namanya set up kebaya menjadi yayasan dan uang. Oh, Setelah itu oke. saya ketemu Pak O yang juga sudah di dunia dan saya memang sebelum masuk kedokteran sangat inspirasi dari sebuah dokter namanya Dr. Paul Farmer. Dia di Harvard dan dia secara kritis mengapa obat HIV tidak ada di waktu itu padahal obatnya sudah ada. Saya lihat itu dari segi antropologi gitu ya, antropologi politik global dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik dari sana. Uh, Lalu saya ketemu profesor lainnya di dia antropolog juga. Oh, oh tuh udah antropolog, kamu harus belajar S2. Jadi langsung S2 dan penelitian saya bulan uh, meneliti uh, apa yang dikatakan gelandang psikotik. Saya ber, uh, saya mungkin setiap hari sekitar 12 sampai 14 jam dengan gelandang psikotik untuk 6 bulan untuk pelajari kesalahan mereka, kesulitannya, dan keluarga dan apa yang kita bahas. Jadi karena itu saya sering tertarik dengan gimana sebuah penyakit itu sangat-sangat dipengaruhi oleh sosial, norma-norma Tuh. sosial, norma gender yang tidak setara atau kemiskinan. Dan untuk merubah kondisi kesehatan nggak cukup hanya pemberian layanan kesehatan saja, tapi harus merubah sistem sosial secara umum. Jadi itu yang menjadi latar belakang saya. Wah, sangat-sangat menarik sekali dokter pengalamannya luar biasa. Eh, jadi saya jadi kepikiran juga nih. Soalnya memang sangat-sangat banyak sekali ya dok sebenarnya masalah-masalah kesehatan itu yang relate dan connect dengan masalah budaya, masalah sosial politik dan segala macamnya. Seperti tadi contohnya soal komunitas-komunitas HIV seperti itu ya termasuk yang akan kita bahas sore hari ini ya dok soal kebijakan vaksin. Nah, pertama-tama saya mau tanya dulu, kita mau bahas tentang yang ada di dalam negeri kita sendiri dulu ya dok. Pemerintah kita sementara ini sedang menggodok, sedang merencanakan untuk adanya vaksin mandiri yang namanya vaksin gotong royong itu. Uh, saya tanggapan dokter Sandip dulu dengan rencana Ya, pemerintah vaksin gotong royong ini kira-kira udah tepat belum dok? ya kalau menurut saya pertama luar biasanya kebijakan vaksin adalah pertama kalinya banyak sekali negara
akan memberikan obat secara gratis gitu. Pertama kita harus appreciate dulu itu, karena secara itu jarang banget terjadi gitu. Itu jarang banget terjadi. Jadi negara-negara mulai memikir bahwa kesehatan adalah hak dan obat-obatan harus diberikan secara gratis. Jadi menurut saya dengan ada vaksin program pemerintah yang biasa yang sudah menggaranti bahwa akan ada vaksin secara gratis, itu harus patut diapresiasi, dan menurut saya itu adalah hal yang baru yang harus kita bilang loh, ini loh luar biasa. Kita memang obat itu harus gratis, termasuk BPJS dan lain sebagainya. Tapi yang vaksin gotong royong ini menarik ya. Saya belum bisa menilai secara mendalam karena kita nggak tahu apa sih vaksin gotong royong ini gitu. Tapi ya, yang menjadi menarik buat saya adalah pertama kalinya sektor swasta dilibatkan, tapi sektor publiknya sangat diproteksi gitu. Dan ini pertama kali terjadi di sejarah gitu. Jadi vaksin yang sama, nggak boleh vaksin yang sama, harus suppliernya juga dari BUMN, harus yang dan ketat sekali quality assurance dan lain sebagainya. Jadi pertama kali jarang sekali dalam sejarah dunia kedokteran di mana pemerintah memprioritaskan sektor publik sebelum sektor swasta. Itu jarang banget, sebelum market. Itu menurut saya jarang-jarang banget. Malah sebaliknya terjadi pada saat 98, pada saat ada desakan IMF ke Indonesia, malah pemerintah disuruh untuk sektor publik tidak usah, mendingan dikasih ke market atau di swasta aja gitu. Jadi ini pertama kalinya menurut saya ada kebijakan yang secara gamblang, wah kita harus proteksi dulu yang sektor publiknya sebelum kita berikan ke pasar. Dan menurut saya itu adalah menarik menurut saya. Nah, kelanjutan implementasinya seperti apa dan nanti seperti apa itu harus kita lihat dari lensa itu gitu. Jadi ini adalah model menarik untuk kesehatan ke depannya gitu. Jadi kita harus proteksi. Jadi menurut saya kita tunggu aja, kita lihat apakah ada dampaknya. Dan ini karena ini memang pertama kali dan patut diapresiasi juga, sektor publik tetap diproteksi. Walaupun idealnya adalah semua diberikan oleh sektor publik ya. Tapi ya memang Indonesia sektor publiknya masih belum sekuat yang mereka bisa memberikan vaksin ke semuanya. Pasti butuh sektor swasta, misalnya kerjasama dengan misalnya sekarang kerjasama dengan Grab misalnya atau Halodoc atau apa, tetap harus, karena memang sektor publik Indonesia belum bisa menyentuh semua orang, belum bisa. Tapi yang menjadi catatan, yang harus jadi catatan adalah jangan sampai kita investasi pemberian vaksin ini hanya untuk satu sekali gitu. Misalnya catatan saya adalah jangan sampai kita mencari orang, memastikan vaksin terdeliver ke semua orang dari Grab yang belum pernah biasanya terscreening yang lain, misalnya hipertensi atau yang lain gitu. Itu jangan sampai investasi itu sekali saja gitu. Misalnya sebelum vaksin kan harus tensi gitu ya. Kalau ada hipertensi harusnya pengendalian penyakit tidak menular juga terintegrasi gitu dalam harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai itu menjadi catatan saya. Patut diapresiasi karena pertama kali publik dikedepankan, sektor publik dikedepankan dibandingkan sektor swasta, tapi jangan sampai ini investasi sekali gitu. Jangan sampai, misalnya kita pastikan tensi, kenapa nggak kita mengintegrasi pengendalian penyakit kronis, sekarang lansia misalnya, kenapa nggak kita mendorong screening kanker dan lain sebagainya juga terintegrasi misalnya. Itu yang menjadi catatan saya. Iya, ide bagus juga. Iya, jadi pertama-tama kita harus apresiasi negara kita juga ya, Dok ya, karena negara kita termasuk yang cepat sekali, ngambil keputusan, menghitung budget negara, akhirnya bisa segera memutuskan bisa vaksin gratis
untuk seluruh rakyat gitu. Terus juga sudah langsung menyusun plan, skema-skema mau beli vaksin dari mana-mana aja, jadwalnya bagaimana. Saya rasa itu sangat perlu diapresiasi ya dok. Ya. Juga kan tujuan pemerintah itu kan untuk mengejar secepatnya tercapai herd immunity ya, makanya pemerintah juga membuka rencana untuk vaksin gotong royong ini, jadi melibatkan pihak swasta. Saya ada sedikit bikin rangkuman kecil dok, jadi untuk informasi teman-teman juga, jadi vaksin mandiri atau vaksin gotong royong ini adalah untuk karyawan di perusahaan, tetapi nanti biayanya 100% akan ditanggung oleh perusahaannya. Jadi karyawannya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Bahkan, dan ini sudah mulai daftar. Sejauh ini ada lebih dari 5.000 perusahaan yang sudah mendaftar. Dan sepertiga diantaranya tidak hanya menyediakan vaksin untuk karyawannya saja, tapi juga untuk keluarga dari karyawan. Itu juga langkah bagus ya dok. Pengadaannya tadi dari BUMN sebagai pengimpor tunggal itu PT Bio Farma yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, dan nanti vaksinnya akan berbeda dari vaksin yang gratis dari pemerintah. Yang saat ini sedang dijajaki adalah Sinopharm dari Cina dan Moderna dari Amerika Serikat. Nanti akan ditentukan juga tarif maksimal dari Kemenkes untuk harga atasnya supaya mencegah terjadinya komersialisasi itu ya dok. Prosedurnya penting, sama dia harus lewat BPOM dulu dan mendapatkan persetujuan penggunaan masa darurat. Budgetnya untuk satu dosisnya diperkirakan sekitar 500 sampai 1 juta per dosisnya gitu dok. Kira-kira menurut dokter dengan skema yang sudah disusun pemerintah seperti ini, kira-kira ada potensi masalah atau potensi ketidakadilan yang mungkin bisa terjadi dari sisi mananya dok? Kalau saya sih belum bisa memprediksi karena batas harga maksimal itu apakah itu misalnya kebijakan yang lebih bagus adalah bukan batas harga maksimal tapi cost price. Jadi harga itu harus dijual dengan harga impor dan harganya harus transparan misalnya, harus dideklarasi ke publik misalnya harga impor misalnya. Tapi kita belum tahu detailnya seperti apa. Tapi ini menurut saya nggak bisa dilihat dari segi, ini adalah upaya sesuatu negara untuk memastikan semua tervaksinasi dengan cepat. Ini adalah satu upaya. Yeah. Tapi yang harus kita pertanyakan adalah mengapa Indonesia di situasi seperti ini? Mengapa situasi global, misalnya kita sudah belajar dari pandemi HIV misalnya ya, di mana kita sudah tahu bahwa ada banyak sekali mekanisme untuk memastikan bahwa obat ataupun vaksin atau apapun teknologi medis itu cepat tersedia untuk semua orang. Dan itu sudah kita belajar dari pada saat HIV. Kalau kita lihat sejarahnya misalnya, sejak obat ARV ditemui, itu butuh waktu 20 tahun baru di Afrika bisa ada obat itu gitu. Tapi pembelajaran 20 tahun itu kita tahu apa yang harus dilakukan untuk memastikan harganya terjangkau, harganya murah, bisa diproduksi secara massal dan lain sebagainya. Tapi pada saat COVID ini kita tidak melihat secara kritis itu gitu, barrier-barrier legal yang kita jadi negara-negara jadi harus berkompetisi, dan yang akhirnya yang mendapatkan keuntungannya adalah produksi menjual karena mereka bisa menjual harga apapun gitu. Tidak ada orang yang buat vaksin ini untuk menjual berapa gitu, dealnya masing-masing dan tertutup gitu kepada vaksin ini. Dan ada banyak sekali upaya-upaya yang harusnya bisa dilakukan, misalnya kita bisa mengajukan waiver terhadap intellectual property atau itu adalah di World Trade Organization. Kita bisa mengajukan misalnya seperti obat HIV, bahwa ini krisis, sampai pada saat krisis hak paten bisa dilupakan gitu, supaya negara bisa apapun, pihak apapun bisa memproduksi vaksin
secara massal dan semua bisa mendapatkan dengan harga terjangkau misalnya. Itu mungkin satu upaya. Upaya kedua adalah transparansi harga gitu. Deal antara negara dan pembuat vaksin, harganya berapa gitu. Jadi negara-negara kaya itu dengan willingness to pay yang sangat-sangat tinggi bisa saja memanipulasi harga, dan makanya Indonesia di dalam posisi seperti itu gitu. Mengapa? Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan secara global untuk memastikan vaksin diproduksi secara tepat, dan untuk mengurangkan dependensi kita secara manusia global kepada pabrik-pabrik vaksin ini gitu. Tapi sekali lagi upaya-upaya ini selalu diblokir oleh negara-negara kaya gitu. Jadi Indonesia adalah satu negara yang sangat mau mendukung terbukanya intellectual property vaksin gitu. Jadi semua bisa mendapatkan dan bisa memproduksi vaksin sendiri masing-masing gitu, dan meningkatkan itu. Tapi negara-negara kaya memblokir itu gitu. Jadi itu membuat Indonesia sangat tergantung kepada produser vaksin, membuat deal masing-masing, dengan mungkin produser vaksin ini juga memastikan mungkin Indonesia tidak boleh mendeklar harganya, mungkin itu adalah masuk ke dalam dealnya, non-disclosure agreement gitu. Jadi itu politik itu, membeli vaksin ini harganya berapa dan lain sebagainya itu sangat dikontrol oleh beberapa negara yang kaya gitu. Jadi menurut saya itu adalah kunci masalahnya gitu. Kalau dari saya malah sangat-sangat apresiasi karena pertama kali kesehatan dianggap penting, negara udah mengupayakan untuk memastikan, udah mengupayakan beberapa hal, tapi selalu diblokir oleh negara-negara yang kaya. Iya. Oke. Iya dok. Saya kita nggak bisa lihat ini dari mengapa kita misalnya ada yang tanya kenapa kita nggak Pfizer, kenapa kita Sinovac, kenapa kita nggak ini? Ya karena memang intellectual property ini tidak terbuka dan harusnya terbuka gitu. Itu yang menjadi masalah utama. Iya. Oke dok, dari tanggapan dokter tadi, saya mencatat ada beberapa hal yang saya mau tanggapi lagi. Saya minta pendapat dokter Sandip lagi lebih lanjut. Yang pertama, sebenarnya negara kita sudah punya kemampuan atau belum dok untuk memproduksi vaksin yang baik ya, yang cukup lah. Kita sementara sudah ada vaksin Nusantara. Dokter Sandip, tanggapannya gimana, pendapatnya tentang itu? Lalu soal harga, yang itu dulu deh dok, soal kemampuan negara kita dan vaksin Nusantara. Itu dulu dok, silakan. Kita lihat dari HIV saja, ya, HIV dan hepatitis, ya. Kembali lagi ke sejarah itu. Dengan waktu itu ada perpres terkait bolehnya kita membuat obat generik. Kimia Farma waktu itu boleh membuat obat generik HIV dan hepatitis B karena ini adalah penting untuk negara, dan itu waktu itu pada zaman SBY sudah ada perpresnya untuk membuat obat-obat ini gitu, dan bisa saja dibuat, bisa saja misalnya negara-negara yang biasanya memproduksi obat generik misalnya seperti India dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti kita menghilangkan intellectual property, semua negara memproduksi sendiri-sendiri. Tapi ini adalah satu barrier untuk kenapa produksi vaksin itu supply-nya sangat sedikit gitu. Kita itu adalah satu kalau kita menghilangkan intellectual property, semua pihak, bisa dari Indonesia, bisa dari India, bisa dari mana, bisa dari Thailand, biasanya HIV juga dari Thailand, bisa memproduksi vaksin dan itu akan menurunkan harga. Intinya kita lebih ke sana gitu. Nah, terkait vaksin Nusantara, itu jelas tidak disetujui oleh BPOM gitu ya. Dan kita tidak bisa memasukkan itu sebagai salah satu standar untuk pada saat kita bahas seperti ini gitu. Yang menjadi penting adalah vaksin yang sudah di-approve WHO ataupun negara
itu seharusnya bisa diproduksi secara massal dan murah jika tidak ada intellectual property. Sekarang yang jadi untung itu pabrik-pabrik pabrik-pabrik dari pabrik-pabrik pembuat vaksin ini yang untung mereka gitu. Jadi dan yang mengkorbankan adalah uang-uang negara-negara. Misalnya Indonesia harus membayar segitu yang harusnya tadinya uangnya bisa buat beasiswa, bisa buat apa. Jadi kalau kita lihat apakah adil atau tidak, kalau saya kira itu harus dilihat dari secara global gitu menurut saya. Ya. Oke, karena dokter Sanjib udah mulai bahas soal negara-negara lain, sekalian harga-harga juga. Jadi kita langsung soal bagaimana kita melihat kebijakan ini secara level internasional gitu ya dok. Saya sempat ada cari-cari cek-cek harga nih dok. Jadi kalau yang saya lihat memang range harganya itu agak jauh ya dok ya. Ini ada AstraZeneca dari Inggris, itu dia bisa cost per dosnya, harga per dosisnya itu hanya 4 US dollar. Sementara ada yang seperti Moderna dari Amerika Serikat, itu dia harga per dosisnya itu sampai 33 US dollar. Tadi salah satu yang menjadikan harganya tinggi, menurut Dr. Sandip kan intellectual property-nya ya dok. Yeah. Tapi kan sebenarnya kan ada faktor-faktor lain pembentuk harga dok, baik dari tidak hanya dari SDM intellectual property, tetapi kan juga memang dari biaya produksinya, dari teknologinya, itu kan juga membutuhkan biaya. Sebenarnya bagaimana yang idealnya kita bisa tetap memastikan bahwa vaksin ini bisa merata di seluruh dunia, tetapi juga tidak sampai membuat rugi dari produsen vaksinnya itu, dok. Itu kan juga jadi pertimbangan ya, dok. Gimana, dok? Menurut saya pertama adalah transparansi harga. Pabrik-pabrik ini harus diwajibkan untuk memberikan data kepada kita semua gitu, untuk memastikan bahwa untuk memproduksi satu unit harganya berapa. Banyak sekali model berasumsi harga unit cost segini. Dan pertama itu. Yang kedua, harga sekarang sangat tergantung dengan market atau dengan pasar, di mana supply-nya sangat terbatas, demand-nya terlalu besar gitu, yang mau vaksin terlalu besar, supply-nya sangat terbatas. Jika tidak ada intellectual property, semua pihak yang bisa secara standar bisa memproduksi, supply-nya akan meningkat gitu, dan harga akan turun terus gitu. Jadi itu akan menurunkan burden. Tapi yang harus kita melihat juga adalah kita di sini melihat, misalnya harus melihat dengan lensa yang lebih luas lagi gitu. Misalnya bisa. Dokter Sandip, maaf. Halo dok. Ya. Oke dok. Ya, bisa saja terputus sedikit. Iya, bisa saja dengan harga yang murah. Beberapa negara, misalnya seperti negara West Africa, saya ada beberapa teman di sana gitu. Yang mirisnya adalah di sini sudah ada vaksin, mereka yang menangani COVID aja belum baru hari ini baru divaksin gitu. Yang menangani COVID di ICU aja baru hari ini divaksin gitu. Dan menurut saya, siapa yang bertanggung jawab untuk pembiayaan vaksin? Kita mungkin harus mempertanyakan itu. Kita harus mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab. Apakah negara? Apakah kita semua bertanggung jawab? Atau per negara yang bertanggung jawab? Kalau kita lihat negara seperti West Africa, seperti Liberia, Sierra Leone, mereka persentase GDP untuk kesehatan itu bisa 20%, 30%, besar sekali gitu ya. Tapi dananya sangat kecil gitu, dananya sangat-sangat kecil. Mengapa dananya sangat kecil? Ya karena mereka dieksploitasi oleh negara-negara maju, dipaksa oleh IMF, World Bank untuk tidak menginvestasi di sektor publik misalnya. Dan mereka ada di posisi seperti itu karena kekerasan, war, yang karena ada blood diamond dan lain sebagainya di sana. Dan itu
siapa yang bertanggung jawab atas buruknya sistem kesehatan atau tidak ada uang satu negara? Ya jelas negara-negara yang mengeksploitasi gitu negara itu gitu. Jadi kalau kita lihat, saya sih lihat bahwa adanya COVAX ini juga menjadi pertama kalinya sebuah entitas multilateral mau menanggung goal untuk memvaksinasi 8%, kalau nggak salah 8% dari semua populasi di setiap negara gitu. Menurut saya itu adalah dan ini perlu kita catat di sejarah karena ini pertama kali juga gitu yang terjadi seperti Benar-benar. pemikiran-pemikiran ini. Menurut saya adalah tugas kita sebagai aktivis hak kesehatan untuk mendorong terus pemikiran, karena kita sudah di arah yang benar, tapi untuk COVID ini masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memastikan negara-negara tidak terbeban untuk mendapatkan vaksin, misalnya. Ya. Iya. Oke, nanti kita bahas COVAX agak belakangan lagi, Dok. Saya mau mengeksplor lagi lebih lanjut yang tadi Dokter Sandip sempat sebut soal eksploitasi dari negara maju. Kalau dalam konteks COVID-19 dan kebijakan vaksin ini, eksploitasi yang dari negara maju itu seperti apa aja sih, Dok, sebenarnya? Kalau kita lihat, kita tidak bisa, kalau kita menganalisis eksploitasi dan lain sebagainya, kita tidak bisa lihat itu dari waktu sejarah pendek gitu. Kita harus lihat itu dari sejarah yang panjang, misalnya. Mengapa beberapa sistem kesehatan sangat buruk, misalnya. Mengapa, misalnya di Indonesia, mengapa puskesmas lebih banyak perempuannya daripada laki-laki yang mengakses layanan di puskesmas. Mengapa seperti itu? Karena memang sejak awal puskesmas tidak didesain layanan komprehensif hanya untuk kesehatan ibu. Karena disuruh oleh negara-negara maju, Indonesia, kamu krisis moneter, kamu nggak boleh menginvestasi di layanan kesehatan, kamu harus membayar utang, kamu nggak boleh investasi di layanan kesehatan. Kalaupun mau beri layanan kesehatan, kamu cuma kasih kesehatan ibu saja gitu. Ada negara-negara seperti itu yang membuat kita secara ini sistem kita jadi dihancurkan lah misalnya gitu oleh policy global ini gitu. Jadi sama aja di negara lain gitu. Mengapa misalnya saya ambil West Africa atau Liberia gitu. Mengapa di Liberia sistem kesehatannya sangat buruk? Ya karena mereka berpuluhan tahun perang civil war, tapi mereka perang karena apa? Karena eksploitasi diamonds di sana atau dan lain sebagainya. Jadi sama aja kalau kita melihat mengapa sistem kesehatan buruk, mengapa kalau saya sih sekarang melihat vaksin ini yang parah adalah ketersediaan obat ya. Negara-negara membeli vaksin, memanipulasi market, membeli jauh lebih daripada jumlah yang dibutuhkan. Bukan dengan foresight yang baik gitu, dan meng-hoard vaksin ini sampai COVAX ini agak telat karena itu kan, karena negara-negara ini memanipulasi harga karena mereka membeli banget gitu. Jadi kalau menurut saya eksploitasinya di sana ya, di sana. Jadi kalau kita lihat, kalau kita rangkumkan ya, secara simpel aja kita harus menanyakan apakah kita secara global sudah mengupayakan semua hal untuk memastikan vaksin ini tersedia supply-nya dengan banyak. Menurut saya enggak, karena kita belum melihat intellectual property, kita belum melihat transparansi harga dari pabrik-pabrik vaksin ini gitu. Jadi ini adalah dan lobbyisnya juga banyak gitu, dan selalu jika negara seperti Indonesia yang sangat vokal, Indonesia, South Africa, mereka sangat vokal, ayo kita transparansi harga, ayo kita melakukan waiver terhadap intellectual property gitu, selalu diblokir oleh negara-negara maju gitu. Jadi itu tandanya apa gitu kalau bukan eksploitasi?
Iya, iya, iya. Sebenarnya juga berarti apa yang terjadi selama COVID ini hanya amplifying ya, Dok. Apa yang selama eksploitasi yang selama ini udah terjadi puluhan tahun dari negara maju kepada negara-negara miskin, hanya mungkin tidak banyak yang memperhatikan, tetapi sekarang makin terlihat lagi dampak dari eksploitasi tersebut. Tadi Dokter Sandi juga udah merangkumkan beberapa modus-modus dari negara-negara maju tersebut memborong vaksin ya dok. Kemarin saya sempat tuliskan data dari Oxfam akhir tahun lalu, bahkan Kanada itu sudah membeli itu bisa memvaksin 5 kali seluruh warga negaranya, itu juara ya Kanada ya. Sementara negara lain terutama yang di West Africa itu yang the poorest country in the world, bahkan cuma 1 dari 10 orang, bahkan sahabat dokter Sandip bilang tenaga medisnya aja baru baru mulai dapat, padahal kalau di Indonesia sudah mulai dari Januari ya, udah 2 bulan yang lalu ya. Terus juga tidak ada transparansi harga tadi, terus apa soal intellectual property yang dimonopoli dan mau dipatenkan, dan juga kerjasama yang eksklusif yang tertutup itu ya dok. Mungkin sebelumnya sudah punya kerjasama bilateral atau apa, tetapi jadinya untuk pembelian vaksin ini semuanya serba tertutup, dan menjadi ada potensi untuk adanya borong. Ada satu negara yang karena dia bersahabat baik atau mungkin dia punya dana besar, dia borong produksi begitu banyak. Atau pesan vaksin lebih dulu dan belanja ya, belanja banyak. Ini mungkin salah satunya termasuk negara kita dok. Jadi apakah negara kita, karena kan negara kita juga pesan duluan loh. Negara kita pesan duluan, kita pesan banyak. Maksudnya kita pesan beberapa macam dari beberapa negara gitu. Yang menarik di Indonesia adalah kita terpaksa harus seperti itu, dan kita pesannya dengan option ada COVAX gitu. Jadi menariknya adalah di Indonesia mereka melakukan strategi jika multilateralisme. Jadi mereka masing-masing percaya dengan multilateralisme. Jadi mereka tetap ada opsi-opsi COVAX misalnya. Mereka dalam penyusunan supply ada opsi-opsi COVAX. Tapi kalau menurut saya supply-nya jauh juga bisa dibandingin dengan Kanada atau Amerika atau apa di Indonesia. Jadi menurut saya tidak signifikan merubah supply nasional seperti Kanada atau Amerika. Tapi saya baru kepikir sesuatu hal. Negara-negara yang ini baru saja kepikiran gitu, negara-negara yang saya jadi menanya, mengapa sih negara-negara maju ini mau memblokir kebebasan intellectual property ini gitu, padahal ini krisis kesehatan. Bisa saja mungkin karena kalau pabriknya di negara dia bisa dapat keuntungan lewat pajak gitu. Jadi bisa saja seperti itu ekonomi. Mungkin sangat mungkin dong. Jadi misalnya bisa saja gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita percaya multilateralisme, kita secara ideal kita memastikan harganya ada transparansi dari semua vaksin, ada transparansi harga. Kita bukan hanya intellectual property, mungkin kita tadi sangat highlight intellectual property ya, tapi semua barrier-barrier legal. Jadi semua sainsnya dibuka saja gitu. Tidak bukan masalah intellectual property atau tidak, tapi sainsnya terbuka. Kalau sainsnya terbuka, siapapun yang bisa memproduksi akan memproduksi dan supply-nya akan tinggi gitu. Menurut saya jika ada 3 ini itu akan sangat membantu, dan itu adalah ideal ya. Tapi kita harus apresiasi juga gitu bahwa ini pertama kalinya ada sistem semacam COVAX. Banyak sekali negara memberikan obat vaksin atau vaksin ya, teknologi medis secara gratis. Itu jarang banget kita dengar seperti itu. Banyak sekali negara menganggap kesehatan adalah sebuah hak, dan semua
layak mendapatkan secara gratis. Dan menurut saya itu adalah kita sudah jauh sudah gitu ya. Ya, ini ada yang berkomentar, dok, Indonesia berhasil lebih dulu dapat stok vaksin, bukannya malah usaha diplomasi luar negeri yang baik ya, dok? Ya. Oh, karena Indonesia menjalin kerjasama yang baik ya dengan negara-negara lain. Ya, betul. Tetapi kita mau lihat lebih luas lagi ya, dok, ke negara-negara lain yang mungkin tidak punya privilege sebanyak negara Indonesia gitu. Ya, dan menurut saya Indonesia walaupun dia diplomasinya baik, dia juga mengedepankan posisi Indonesia sangat luar biasa karena dia mengedepankan multilateralisme. Dan itu luar biasa. Support Indonesia terhadap COVAX secara politis maupun secara diplomasi itu patut diapresiasi juga posisi Indonesia gitu. Jadi itu hal yang harus kita tonjolkan bahwa ini loh sebagai aktivis hak kesehatan juga gitu. Yes, Indonesia luar biasa diwakili oleh Menteri Luar Negeri kita ya, Bu Retno, baik sekali beliau kebijakan-kebijakan luar negerinya. Saya mau tanya lebih lanjut ke dokter tentang COVAX ini, dok. Tadi ada beberapa kali dokter sebut ini adalah aksi kolektif ya, dok, untuk dari antara negara-negara supaya kita sama-sama mendorong kebijakan yang adil untuk seluruh dunia. Tapi sebenarnya seberapa jauh sih aksi-aksi kolektif seperti COVAX ini dan juga kan ada yang lain-lain ya, dok, kayak Gavi segala macam itu, seberapa jauh sebenarnya aksi ini mampu mendorong keadilan, kemerataan ini gitu loh. Apakah bisa sampai mendorong negara-negara membuka tadi itu transparansi harganya atau transparansi soal sainsnya? Mungkin nggak hanya dilakukan oleh COVAX. Iya, itu menurut saya siapa sih dibalik orang-orang yang mendorong COVAX, orang-orang yang mendorong people vaksin? Kalau kita lihat orang-orangnya, stakeholdernya, ini bukan karena saya bias HIV ya, karena kalau kita lihat orang-orangnya dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang dulu memperjuangkan obat HIV dan TB dan yang membuat Global Fund untuk TB, AIDS, malaria gitu. Jadi kita lihat aja apakah Global Fund sudah mampu memberi obat banyak, sudah jauh sekali mampu memberi. Tapi apakah cukup? Jelas tidak gitu. Jadi harapan saya adalah sama seperti itu. Jadi kita ke arah yang sudah baik. Secara global, secara solidaritas global, kita sudah mengarah ke yang lebih baik gitu. Kita ada sebuah fasilitas global yang mampu mendanai vaksinasi untuk semua. Tapi untuk sekarang kita belum bisa menilai keefektivitasannya atau bisa melihat karena terlalu banyak hal yang bisa shock itu, misalnya jika supply-nya tidak ada, tiba-tiba ordernya cancel dan lain. Jadi kita belum bisa menilai itu, dan kayaknya orang-orang COVAX juga belum berani membuat goal itu gitu. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, apakah baik? Sangat baik. Apakah cukup? Tidak cukup gitu. Kalau kita lihat sejarah HIV, Presiden Bush waktu itu Republikan loh, dia mengeluarkan PEPFAR, President Emergency Fund for HIV Meds, dan itu membuat harga sangat murah misalnya. Kita ke depannya juga berharap ada dana-dana seperti itu yang mendukung COVAX, jadi dana yang besar. Seperti harapannya ke depannya dia nanti seperti Global Fund. Iya. Sebenarnya ditawarkan oleh COVAX apa aja sih, dok, usulan-usulan dari mereka? Kenapa? Sebenarnya yang ditawarkan oleh COVAX itu usulan-usulannya apa aja untuk dilakukan supaya bisa dilakukan oleh negara-negara maju gitu untuk mendorong kemerataan ini? Jadi WHO dan beberapa organisasi itu ada pengumpulan dana. Di sana ada 5 pilar kalau nggak salah. Salah satunya adalah penguatan sistem kesehatan,
vaksinasi, teknologi, testing, dan ada 5 pilar lah kalau nggak salah. Dan dana itu sekarang ada, tapi mereka sudah memprediksi butuh dana berapa untuk menangani COVID ini, dan sampai sekarang belum terpenuhi. Baru berapa persen lah yang bisa terpenuhi dana itu gitu. Jadi kalau detailnya apa, sudah ada orang yang sudah membuat peta itu untuk penguatan health system butuh segini, untuk orang sudah ada semua gitu. Yang dibutuhkan adalah komitmen. Aku orangnya hopeful ya. Jadi kalau kita lihat jangan sampai seperti HIV. Pokoknya kita sebagai aktivis kita patokannya jangan seperti HIV, karena HIV kita tunggu 20 tahun sebelum pada saat HIV itu kita udah ada obat di negara maju, itu butuh 20 tahun baru bisa ada di Afrika. Dan orang pada bilang, aduh ngapain kasih obat ke Afrika, kita cuman kasih edukasi aja, mereka tidak bisa memakan minum obatnya dan lain sebagainya. Ada debate-debate yang sangat rasis dan sangat-sangat tidak patut. Tapi sekarang untuk vaksin tidak gitu, tidak banyak debate seperti itu. Jadi saya agak optimis bahwa kita lihat, kalau menurut saya rekomendasi saya adalah kita dukung terus upaya-upaya multilateralisme ini, kita pantau terus dari WHO itu sangat-sangat transparan berapa dananya yang mereka punya, kekurangannya mana, di pilar mana, kita lihat terus, pantau terus, dan kita apresiasi apa yang sudah ada yang baru dalam sejarah. Dan seperti tadi, jangan sampai investasi ini hanya satu kali saja gitu. Jangan sampai kesehatan kita tidak di-build juga dengan investasi ini. Ya. Iya, Dok, kira-kira dengan tadi kan memang sudah dihitung ya, tetapi kan sebenarnya permasalahan distribusi soal vaksin ini tidak hanya di masalah biaya saja gitu. Ada masalah juga soal fasilitas yang tersedia di negara tujuan. Karena kan vaksin ini kan dia butuh penanganan khusus ya dok, dia butuh cold storage, dan apalagi kalau mau dikirim dalam jumlah yang besar, ya harus menyediakan cold storage yang juga levelnya besar gitu. Kira-kira apakah dengan yang dari COVAX itu juga sudah mencakup soal itu, karena itu kan berarti menambah sarana prasarana lagi ya di negara ini. Iya, kayaknya sudah juga, tapi bukan COVAX. Ada bantuan WHO yang lain misalnya. Kayaknya mereka sudah memikirkan itu juga. Tapi it's too early actually untuk melihat itu, karena kita harus lebih mengkritisi lagi nanti ke depannya, karena sekarang kan di COVAX itu baru AstraZeneca gitu yang di share gitu, belum yang lain gitu. Jadi kita masih belum tahu apa kebijakannya untuk secara real gitu, uangnya, ketersediaan uang dan lain sebagainya, kita masih belum tahu secara real seperti apa. Karena mereka masih baru pakai AstraZeneca kan, kalau COVAX itu masih pakai itu. Jadi kita melihat saja, kita sebagai citizen kita tetap aktif. Menurut saya juga kita jangan tertutup hanya melihat Indonesia, karena Indonesia bergerak seperti ini juga karena ada tekanan-tekanan dan politik global gitu. Jadi kita harus agak terbuka melihat itu, dan kalau menurut saya kita pantau terus, dan itu menurut saya adalah kewajiban ya. Kalau kita tidak bisa berargumentasi, oh negara ini tidak usah dikasih vaksin karena dia tidak ada cold chain. Itu argumentasi yang sangat-sangat aneh menurut saya gitu. Egois ya dok. Iya, dan menurut saya itu bukan menjadi alasan. Malah kita harus tanya, wah cold chain juga bisa membantu untuk ini, bisa membantu untuk oksitosin, untuk kehamilan misalnya, perdarahan kehamilan kan butuh oksitosin, bisa membantu itu. Ya udah, kita mendukung aja untuk mendukung sistem kesehatannya gitu.
Intinya investasi di staff, space, dan sistem 5S ini, 3-4S ini harus secara long term, jangan sampai secara short term. Ada pengalaman Ebola. Pengalaman Ebola adalah waktu itu karena investasinya hanya proteksionisme, hanya quarantine, kita lockdown pada saat Ebola, investasi untuk sistem kesehatan sangat-sangat minim, dan pas Ebolanya sudah turun, sudah tidak epidemik lagi, negara-negara lepas lebih pas Ebola itu waktu itu responsnya lebih militer ya daripada kesehatan, aneh juga ya. Malah respons Ebola memperparah sistem kesehatan di sana. Ada juga bukti-bukti misalnya di Lesotho karena program HIV misalnya sirkumsisi massal, mereka mendorong sirkumsisi massal, mendorong sirkumsisi massal tanpa mendukung sistem. Dokter bedahnya yang harusnya melakukan sesar malah melakukan sirkumsisi massal, dan kematian ibunya meningkat gitu. Jadi itu yang harus kita yang jarang kita diskusikan, tapi harus kita pantau betul. Jadi investasi ini harus benar-benar untuk negara itu dan untuk sistem kesehatan, nggak hanya shot doang gitu. Jadi investasi di 4S itu tadi ya dok, staff orangnya, staff obat-obatan, space tempatnya, misalnya cold chain, klinik dan lain sebagainya, dan sistem governance-nya gitu. Jadi jangan sampai COVAX kedepannya hanya LSM memberikan vaksinasi terus lepas gitu, dan merekrut dokter-dokter yang biasanya di puskesmas. Ini imajinasi saya aja. Oh, ini ada satu LSM internasional masuk ke negara ini, kita mau vaksinasi semua orang, kita memberikan gaji tinggi kepada dokter-dokter yang mau vaksinasi sementara ini, dokter-dokter yang biasanya di puskesmas keluar dari puskesmas hanya untuk vaksinasi yang lain. Terus ditinggal. Itu malah merusak sistem ya dong. Iya. Harus hati-hati juga gitu. Iya. Oke. Satu lagi saya mau tanya soal ada di berita-berita saya nonton negara-negara yang memberikan sumbangan vaksin secara langsung kepada negara-negara yang lain. Tanggapan Dr. Sandip soal itu gimana? Kalau menurut saya, yang paling adil adalah negara memberi reparasi terhadap eksploitasinya. Jadi, misalnya Belanda memberi ke Indonesia, ini loh jumlah uang karena kami sudah mengeksploitasi kamu gitu. Itu ya harusnya itu. Tapi jarang sekali terjadi seperti itu gitu. Jadi yang harus kita nilai adalah apakah ini hanya secara simbolis untuk mendorong popularitas politik atau memang secara baik, dipikirkan secara baik. Kalau menurut saya satu model yang bisa kita tonjolkan adalah PEPFAR. Waktu itu presidennya Presiden Bush, dan dia Republikan, dan dia bukan Demokrat, jadi dia sangat anti lah untuk HIV dan lain sebagainya. Tapi dia yang mengeluarkan PEPFAR ini gitu. Dia yang mengeluarkan President Emergency Funds for HIV, dan itu benar-benar didesain untuk memastikan obat tersedia di semua negara, dan itu benar-benar didesain sebagai assistance yang lama gitu, bukan hanya komunikasi politik atau deklarasi politik saja. Jadi kalau menurut saya modelnya ada, sebaiknya reparasi, tapi kalau seperti PEPFAR juga nggak apa-apa menurut saya. Iya. Jadi harusnya sih negara maju bisa memikirkan suatu model yang lebih advance lagi daripada cuma sekedar memberikan vaksin aja yang kalau untuk saya itu vaksin sisa gitu. Jadi karena saya ada vaksinnya, saya kasih vaksin sisa gitu. Harusnya ya saya ada vaksin, saya juga akan membelikan vaksinnya untuk kamu gitu. Jadi
Iya, iya, iya. Jadi kadang kita sebagai warga negara, kalau saya sih, saya cukup agak skeptis gitu ya untuk hal-hal yang seperti itu tuh saya pikirannya udah something fishy gitu loh rasanya. Like, kenapa mau sumbangin itu ke negara yang dia pilih sendiri gitu, bukan negara yang ya kan, bukan negara yang mungkin benar-benar region paling butuh banget gitu. Jadi seharusnya dipikirkan bantuan yang lebih 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 komprehensif lah daripada cuma sekedar pemberian vaksin yang ternyata vaksin sisa juga gitu. Oke, Dr. Sanip, ini ada pertanyaan dari sahabat kita tadi. Kira-kira apa yang bisa Indonesia lakukan untuk mendorong vaksin yang lebih adil untuk seluruh dunia? Itu menarik sekali. Apa yang Indonesia lakukan sudah berupaya ke sana gitu. Secara diplomasi tetap mendorong multilateralisme, mendorong adanya COVAX, dan menariknya lagi Indonesia adalah salah satu negara yang mendorong vaksin sebagai hak asasi manusia di PBB. Misalnya di Human Rights Council yang terbaru, Indonesia secara diplomatik mendorong itu gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Indonesia sudah mengarah ke sana. Tapi Indonesia juga harus memikir ke depannya gitu. Misalnya dan terus terang saya belum tahu apakah sudah dilakukan atau tidak. Jadi tapi ini harusnya saja gitu ya. Mungkin sudah dilakukan gitu. Tapi misalnya kapasitas research, kapasitas industri farmasi kita, kemampuan produksi, cold chain dan lain sebagainya harus kita pikirkan dari sekarang. Jadi menurut saya jangan saya yang kekhawatiran saya adalah jangan sampai investasi COVID ini yang patut kita apresiasi sekali karena pertama jarang banget obat dikasihkan gratis gitu saja gitu ya, itu hanya untuk COVID dan udah setelah itu lepas, tapi juga untuk membangun sistem kesehatan. Banyak sekali ide yang ada, misalnya seperti hipertensi, kan sebelum COVID harus ditensi dulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu, misalnya seperti itu ya. Jadi harus ada perbaikan sistem juga ya dok ya, tidak hanya sempit di masalah COVID ini aja. Mudah-mudahan dengan COVID ini kita bisa belajar banyak. Jadi nanti karena pasti akan ada lagi kan dok, another epidemi, another pandemi lagi. Jadi kita bisa jauh lebih siap lagi gitu ya. Kalau menurut saya satu hal lagi gitu yang belum kita bahas adalah saya itu paling tidak suka kata-kata vaksin hesitancy atau orang-orang kita berasumsi orang tidak mau vaksin gitu karena yang saya prediksi ke depannya, aku baru kelupaan juga yang saya prediksi ke depannya, negara-negara atau orang yang berkuasa akan bilang, oh nggak usah kita kasih vaksin ke sana, mereka nggak mau kok vaksinnya gitu. Jadi kita harus kritis terhadap itu juga. Jadi di Indonesia saya kira ini adalah peluang sistem kesehatan untuk mencapai semua orang yang ada di Indonesia. Ini adalah sistem kesehatan untuk menjadi seinklusi mungkin, karena itu adalah harus untuk mencapai herd immunity harus seinklusif mungkin. Nah, ini adalah peluang nih untuk kita, orang-orang yang biasanya tidak pernah mendapatkan layanan kesehatan, kedepannya akan at least mendapatkan vaksin ini, harapan kita gitu. Jangan sampai itu hanya untuk vaksin, itu aja sih. Ini untuk Indonesia adalah peluang kita untuk menjadi seinklusif mungkin, dan harapan kita sistem kesehatan kita juga menjadi seinklusif itu. Amin, amin. Dan sebenarnya juga animo untuk vaksinasi ini sebenarnya cukup tinggi kok dok. Maksudnya sangat tinggi malah kalau saya menilai ya, setiap kali ada pembukaan program vaksin dari Kemenkes atau kerjasama seperti yang kemarin dengan Halodoc, dengan Grab ya, itu dengan perusahaan, itu animonya sangat tinggi sekali dok. Jadi seharusnya kita bisa optimis ya dengan bahwa masyarakat kita mendukung program ini bisa cepat tercapai targetnya, jadi bisa cepat tuntas juga gitu COVID ini. Amin, mudah-mudahan ya dok. Yeah. Dok, sedikit lagi waktu kita, mungkin dokter
Santi bisa merangkum sedikit apa yang idealnya bisa bisa dilakukan oleh negara kita atau negara seluruh negara untuk menjamin kemerataan vaksinasi ini. Silakan dok. Ya, jadi beberapa rekomendasi yang sudah ada dari aliansi The People's Vaccine. Kalau teman-teman mau baca bisa lihat rekomendasi mereka. Menurut saya bagus banget rekomendasi The People's Vaccine. Itu adalah kumpulan UNAIDS, Oxfam, dan banyak sekali beberapa organisasi. Tapi kalau menurut saya pertama transparansi. Di situasi ideal akan ada transparansi harga dealnya masing-masing gitu. Pertama itu supaya tidak bisa ada permainan harga. Misalnya negara maju yang punya cadangan uang besar bisa membeli dan menaikkan harga. Yang kedua adalah kita harus menurunkan semua barrier-barrier untuk memproduksi vaksin. Nah, barrier itu bisa secara teknologi, bisa juga yang banyak yang sudah kita diskusi, tapi bisa juga secara legal, misalnya intellectual property dan lain sebagainya. Dan kita sudah ada pengalamannya pada saat HIV dan hepatitis B. Jadi kita sudah tahu cara memproduksi vaksin dengan murah dan mahal, dengan murah dan massal. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus memastikan investasi dalam pemberian vaksin ini membangun sistem kesehatan juga. Jangan sampai malah memperparah sistem kesehatan. Ini adalah peluang untuk kita menjadi se-inklusif mungkin karena memang kita membutuh memvaksinasi sebanyak mungkin gitu orang gitu. Jadi ini adalah peluang kita para pejuang hak kesehatan untuk memastikan itu. Ini adalah opportunity untuk kita karena pertama kalinya setiap hari orang pasti ngomongin kesehatan. Sebelumnya nggak seperti itu. Iya, benar banget dok. Jadi instead of kita being pessimistic, kita menganggap ini situasi yang berat banget, rumit banget, kayaknya nggak akan selesai-selesai gitu. Ini udah berkepanjangan banget. Kita mungkin bisa menganggap ini sebagai opportunity ya dok. Baik dari secara personal atau secara negara kita bisa belajar tentang bagaimana sistem kesehatan kita sebenarnya, masalah-masalahnya, dan bagaimana upaya-upaya kita bisa memperbaiki itu semua. Oke, Dokter Sandi, terima kasih banyak sekali dokter ilmu-ilmunya. Saya sangat senang sekali dengan diskusi malam hari ini. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Dokter, iya mudah-mudahan memang akhirnya tercapai ya inklusivitas itu yang tadi kita harapkan dan selalu memang disuarakan oleh Dokter Sandi. Saya di Dokter Tanpa Stigma juga memang selalu berusaha menyuarakan itu. Mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, sistem kesehatan kita bisa jauh lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Sandi. Saya tutup diskusi kita malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sehat selalu, dokter. Sehat selalu juga, dok. Terima kasih. Ya, pamit ya, dok.